tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para bapak dan ibu pejabat, pemuka masyarakat, izinkan saya menyapa secara sederhana para ibu dan bapak, para biarawan, biarawati, rekan-rekan imam, dan rekan-rekan uskup. Saya diminta secara pribadi oleh Bapak Uskup Maksi untuk memberikan sambutan. Entah saya ini harus mewakili siapa. Mungkin yang paling tepat adalah mewakili para Bapak Uskup yang sudah purna bakti, atau sekurang-kurangnya yang mendekati masa-masa purna bakti itu. Atau mungkin menurut bahasa Bapak Uskup Maksi, mewakili alam raya. Bapak Uskup Maksi tentu yang paling utama adalah mengucapkan selamat atas kepercayaan Bapak Suci bagi Bapak Uskup untuk memimpin keuskupan yang baru ini. Kami semua berdoa, semoga berkat pelayanan Bapak Uskup, keuskupan ini dapat bertumbuh sebagaimana dicita-citakan. Terima kasih kepada Bapak Uskup Sipri yang menuntaskan proses pendirian keuskupan baru ini. Proses yang lama, tidak mudah tentu saja, tetapi akhirnya pada hari ini kita berduka cita karena pada hari ini diumumkan secara resmi pendirian keuskupan Labuan Bajo dan uskup yang ditabiskan untuk memimpin keuskupan ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Papa, Mama dari Bapak Uskup Maksi beserta keluarga dan keluarga besar yang menjadi tempat yang pertama bagi bertumbuhnya hidup panggilan sebagai imam. Hari ini imamat itu dipenuhi dengan ditabiskan menjadi uskup. Hal-hal yang bagus sudah disampaikan oleh Bapak Uskup Maksi dan Bapak Uskup Sipri. Izinkan saya menceritakan saja apa yang saya alami 2 hari ini yang menjadi sumber kegembiraan bagi saya pribadi. Kemarin waktu berangkat ke sini di Jakarta, saya berjumpa dengan kakak kelasnya Bapak Uskup Maksi. Kalau tidak salah Bapak Roman. Bapak itu bercerita bahwa sejak dulu, sejak masa muda, Bapak Uskup Maksi ini selalu juara kalau ada perlombaan lawak. Mungkin nanti satu pertunjukan lawak Bapak Uskup. Di pesawat terbang saya membaca majalah hidup yang menceritakan siapa Bapak Uskup Maksi itu. Kembali lagi dalam alinea pertama yang disampaikan yaitu Bapak Uskup Maksi itu sungguh kaya humor. Bukan humor yang biasa tertulis itu. Humornya itu trinitaris katanya. Bagaimana Pak Romo humor trinitaris itu saya juga belum pernah dengar. Tetapi humor yang bermutu. Sehingga dikatakan ketika ada Bapak Uskup Maksi muda sejak muda dulu selalu ada sukacita, selalu ada kegembiraan. Dan tadi Bapak Uskup Anton di dalam khotbahnya berbicara mengenai anjuran Paus Fransiskus yang judulnya bersukacita dan bergembiralah. Panggilan menuju kesempurnaan kekudusan pada zaman modern. Logika batin saya mengatakan begini, humor
itu menumbuhkan sukacita dan kegembiraan. Dan ternyata kegembiraan itu adalah salah satu tanda dari pertumbuhan menjadi semakin kudus. Di dalam anjuran apostolik itu, Paus Fransiskus mengatakan, kita semua, siapapun kita, dalam peran apapun kita mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan kekudusan. Bapak Suci lalu mengajukan pertanyaan yang beliau jawab sendiri. Apakah Anda anggota hidup bakti? Jadilah kudus dengan menghayati panggilan dan perutusan Anda dengan sukacita. Di biarawan dan biarawati, kalau cemberut nanti dapat membaca anjuran itu nomor 14. Apakah Anda hidup berkeluarga? Jadilah suci dengan menjadikan keluarga Anda tempat yang subur bagi bertumbuhnya iman, pengharapan, dan kasih. Apakah Anda berada dalam posisi jabatan yang menentukan? Jadilah suci dengan melaksanakan tanggung jawab itu tanpa pamrih, tetapi untuk kebaikan bersama. Lalu timbul pertanyaan yang tidak ada di dalam dokumen itu, apakah Anda uskup? Nanti Bapak Uskup Maksi silahkan menjawab. Kalau dilihat dari kata uskup, uskup itu artinya penilik. Pribadi yang tugas utamanya adalah mengunjungi umat. Maka jadilah suci Bapak Uskup Maksi dengan rajin mengunjungi umat dengan segala macam kekayaannya. Bapak Uskup diutus untuk bertumbuh menjadi kudus dan mendampingi umat untuk menjadi kudus pula. Tetapi jangan pernah lupa menjaga kesehatan Bapak Uskup ya. Mengakhiri renungan ini, sambutan pendek ini, ketika pikiran saya sampai di situ, saya ingat akan satu kisah yang agak konyol. Kisahnya begini. Seorang imam ditempatkan di tempat yang baru. Ia belum tahu tempat-tempat yang penting di paroki itu. Suatu hari, dia ingin pergi ke kantor pos. Dia belum tahu kantor pos itu ada di mana. Tetapi dia memberanikan diri, sudah nanti di jalan juga bisa bertanya kepada orang. Dia ambil sepeda motor, cari kantor pos. Ketika sampai perempatan jalan, dia bingung, mau terus ke kiri, ke kanan. Tidak tahu. Kebetulan, di perempatan jalan itu ada seorang muda. Maka dia berhenti dan bertanya, "Dek, kantor pos ada di mana ya?" "Oh, selamat siang Romo." "Selamat siang Romo." Kantor pos itu, Romo terus ke depan, ke kiri, kantor pos ada di pojok. Pastor itu pergi ke kantor pos, ketemu, dia pulang, orang muda itu masih ada di situ. Maka pastor itu berhenti lagi dan bertanya, "Dek, kok tahu kalau saya pastor?" "Oh iya Romo, kebetulan hari Minggu yang lalu saya pergi ke gereja." "Ah, kebetulan?" "Iya, saya jarang-jarang pergi ke gereja. Besok Minggu ya, pergi ke gereja, saya siapkan khotbah yang hebat. Akan saya tunjukkan jalan menuju kekudusan kepadamu." "Tidak mau Romo." "Kok tidak mau, kenapa?" "Pokoknya tidak mau. Nanti saya undang kur yang seindah kur hari ini." "Tidak mau." "Kenapa tidak mau?" Anak muda itu menjawab begini, "Romo kantor pos saja tidak tahu, kok mau menunjukkan jalan kepada Tuhan?" Saya yakin itu bukan Pastor Maximus Regus.
Itu orang lain, Bapak Uskup. Moga-moga dengan segala macam pelayanan, Bapak Uskup akhirnya mendampingi umat untuk bertumbuh, memenuhi panggilan Tuhan bagi kita semua, bertumbuh menuju kesempurnaan, kesucian. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam